lagi. Aduh, buka puasa juga masih lama. Ngapain ya? Tidur lagi aja deh. Halo sahabat kompas.com, gimana kabar kalian semua? Puasanya lancar nggak? Ayo, siapa yang dari kemarin puasanya tidur-tidur terus nih? Sebenarnya tidur saat puasa itu boleh nggak sih? Terus emang bener ya, tidurnya orang yang berpuasa itu bisa mendapatkan pahala? Nah, daripada bingung, mending kita tanya langsung aja ke Ustadz Atabik Lutfi. Nah, sahabat kompas.com, kita sekarang sudah bersama Pak Ustadz Atabik Lutfi ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya Pak Ustadz? Sehat? Baik, Alhamdulillah Mas Tommy sehat walafiat. Ya, puasa lancar ya Pak Ustadz? Alhamdulillah sudah berapa ini? Ya. 22 hari ya, Alhamdulillah. Ya, semoga untuk Pak Ustadz Atabik Lutfi dan sahabat kompas.com yang lagi menyaksikan tayangan ini, puasanya lancar ya, nggak ada halangan sampai nanti bertemu di Hari Raya Idul Fitri. Ya, mungkin Pak Ustadz mau sapa sahabat kompas.com dulu yang sedang menonton video ini. Assalamualaikum sahabat kompas.com yang berbahagia. Selamat menjalankan ibadah puasa dan terus saksikan bersama kompas.com. Iya. Oke, langsung aja Pak Ustadz nih. Saya mau tanya nih, mungkin ada teman-teman atau sahabat kompas.com yang menyaksikan video ini yang mungkin belum tahu atau sudah tahu tapi masih kurang paham nih Pak Ustadz tentang hukum tidur saat berpuasa. Nah, itu gimana sih Pak Ustadz hukumnya? Emang benar ya kalau orang yang puasa tidur gitu dapat pahala gitu Pak Ustadz? Baik, terima kasih sahabat kompas.com yang berbahagia. Ibadah puasa itu adalah ibadah agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 183, 185 sampai 186 dan 187 mengingatkan kita apa sih harapan dan tujuan kita berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita lebih bertakwa, la'allakum tashkurun, lebih bersyukur, la'allahum yarsyudun, lebih mendapatkan bimbingan atau petunjuk. Dari ayat itu, maka para ulama merumuskan bagaimana hukumnya orang tidur sepanjang hari di bulan puasa. Kalau ditinjau dari sudut pandang hukum fikih namanya, maka tidak ada yang mengatakan bahwa itu membatalkan ibadah puasa. Karena yang membatalkan adalah makan, minum, dan berhubungan yang membatalkan puasa. Itu pun kalau dilakukan dengan sengaja di siang hari. Namun ada satu dimensi lain, yaitu sudut pandang lain yang seharusnya ini menjadi catatan kita bersama untuk menjadi lebih bertakwa, lebih bersyukur, terus mendapatkan bimbingan adalah bahwa puasa kita adalah puasa yang seharusnya bernilai, yaitu berpahala, mendapatkan keutamaan dari Allah. Maka orang yang sepanjang hari tidur sepanjang puasa, itu tidak dapat apa-apa, nggak dapat nilai, nggak dapat pahala, nggak dapat keutamaan. Sebagaimana orang kerja, kerja kok tidur-tiduran, ya lebih baik tidak bekerja begitu ya. Iya, tapi sah secara hukum fikihnya, ia tetap dicatat berpuasa, dicatat saja. Tapi sayang sekali, padahal bulan puasa kesempatan kita untuk terus berbuat baik, menjalankan berbagai jenis kebaikan. Maka saran para ulama di bulan Ramadan ini kita perbanyak mengisi dengan hal-hal positif, hal-hal kebaikan. Sehingga pahala dan nilainya semakin besar di sisi Allah. Itu yang harus kita pahami tentang bagaimana hukum tidur di bulan puasa. Oke, tapi Pak Ustadz, misalkan nih, eh, habis sahur, terus lanjut tidur gitu sampai siang. Terus pas udah siang, aduh, udah mulai mikirnya makan nih, perut udah lapar gitu ya kan. Terus mulut dan jempol nih rasanya udah gatel gitu, pengen gibah atau segala macam. Nah, mungkin ada yang mikir,
daripada ngelakuin itu semua, mending tidur aja deh gitu untuk menghindari hal-hal yang negatif gitu kan. Tadi kan Pak Ustadz bilang sendiri, sebenarnya puasa itu kan untuk mengisi dengan kegiatan yang positif gitu ya. Berarti kan untuk menghindari hal-hal negatif juga nih. Itu gimana Pak Ustadz? Ya, tidur itu kan ada dua hal ya. Ada tidur memang kebutuhan, kepatutan. Ya, memang dia wajar tidur. Karena itu kebutuhan fisik kita. Allah jadikan siang hari untuk bekerja, di Al-Quran begitu. Allah jadikan malam hari untuk berehat. Nah, kalau itu sebuah kebutuhan, sebuah kewajaran, amat sangat dianjurkan. Karena kita tidak mungkin kan kerja terus, ibadah terus itu nggak mungkin. Menyalahi fitrah ya, sahabat kompas.com. Karenanya kalau tidurnya sesuai kebutuhan, proporsional lah. Kalau lagi kerja ya jangan tidur. Kalau lagi ibadah ya jangan tidur. Tapi untuk dia bisa bekerja dengan baik, beribadah dengan baik kan perlu tidur. Maka malam kita tidur. Mungkin di sela-sela jeda istirahat ada tidur lah setengah jam. Dulu Nabi itu mengajarkan Mas Omi tidur yang disebut dengan qailulah, tidur sebentar di siang hari supaya fresh, supaya keadaannya itu kembali semangat lagi kerjanya. Nah, kalau tidurnya adalah tidur yang dibutuhkan, layak gitu ya, patut, bahasa sekarang apa itu anak muda ya, proporsional, nggak ada masalah. Tetapi kalau tidur sepanjang siang, nah itu yang jadi masalah. Orang sakit nggak mungkin kan tidurnya sama dengan orang sehat. Orang kerja pun beda tidurnya dengan orang yang dia ambil cuti. Nah, disitulah kita sebagai umat yang beragama seharusnya bisa menjunjung tinggi nilai kebaikan. Namun jika tadi ada opsi kedua, daripada nanti aku melakukan hal-hal yang negatif, ya ngomongin orang yang nggak bagus gitu ya, kemudian melakukan banyak hal yang itu mengurangi pahala, lebih baik aku tidur. Nah, kalau itu kan berarti asasnya adalah prioritas ya. Lebih baik. Kalau itu lebih baik, alhamdulillah, silakan. Tapi kalau itu lebih buruk, jangan. Jadi kan, lebih baik daripada saya berbuat hal-hal yang negatif, saya tidur. Oke. Tapi kalau daripada saya kerja, saya tidur. Oh, enggak gitu. Daripada ibadah, saya tidur. Tidak. Sehingga tidurnya opsional kalau itu malah menjadi yang baik buatnya. Apalagi misalnya kan, ya, Mas Tommy ada anak-anak kan. Anak-anak itu kalau kemudian dia tidak tidur, mungkin dia ingat-ingat kapan bukanya gitu ya. Ngoceh terus gitu ya. Nanya melulu, kapan nih bukanya bu? Kok lama banget? Ya udah nak, tidur aja nak. Itu meredakan emosi orang tua, meredakan anak pula. Kalau itu maka tidur insya Allah sesuai dengan kebutuhan dan itu pilihan baik daripada berbuat yang tidak baik. Oke, jadi Pak Ustadz, ini mesti diluruskan ya. Tidur saat berpuasa itu nggak apa-apa gitu ya, tetap tetap kehitung gitu puasanya ya. Iya, Tidak membatalkan puasa. Tapi yang perlu diingat nih untuk sama sahabat kupas.com, tidurnya itu yang bagaimana, ya kan? Kalau misalkan tidur sepanjang hari ya nggak baik juga gitu. Kalau misalkan tidurnya kayak yang tadi Pak Ustadz sudah jelasin, tidurnya untuk mendatang apa untuk hal yang positif, misalkan daripada gibah, mending ya sudah tidur aja gitu. Atau mungkin untuk ibu rumah tangga yang dari pagi sudah nyiapin sahur, terus siang-siang udah mulai lelah gitu ya untuk tidur sejenak itu tidak apa-apa ya berarti Pak Ustadz ya. Hmm. Iya, karena tidur itu bukan perbuatan dosa. Tidur itu fitrah ya, apa bahasa Al-Quran itu, bahwa tidur itu adalah waja'alan nauma subata. Tidur itu kebutuhan, tidur itu fitrah, karena kita tercipta dari fisik kan. Nah, fisik ada kebutuhan tidur, kebutuhan makan, kebutuhan minum, tapi ada akal, ilmu pengetahuan, dan ada ruh, rohani, yaitu dengan zikir, dengan munajat, dengan berbuat kebaikan-kebaikan. Ya, tapi kan kadang orang tidur suka kepulesan gitu ya Pak Ustadz ya. Apalagi kalau puasa bawaannya lemas gitu mungkin ya. Sampai kebablasan nih, sampai lupa waktunya sholat gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Ya, berarti ada dimensi tidur yang lain ini ya, sahabat kompas.com ya. Jadi tidur itu ternyata banyak maknanya, banyak dimensinya, banyak sudut pandang ya. Tidur itu beda antara yang disengajakan dengan yang tertidur. Misalnya kita datang nih ke masjid, kita kan memang mau ngaji, mau dengerin khutbah Jumat, tapi tertidur. Nah, itu tertidur beda dengan tidur sengaja.
Memang saya niat mau ke masjid itu mau tidur, nah itu lain. Ya, orang dalam keadaan penat dan letih, sehabis bekerja dan sebagainya, mungkin ya ia tidak terasa, ya tidak tersadarkan ia tertidur. Bahkan ada juga orang lagi baca buku tertidur pula gitu ya. Asal jangan lagi makan tertidur ya. Nah, kalau itu maka tidur itu tidak ada masalah, tidak mengurangi nilai pahala karena bukan tidur yang disengajakan, tapi tidur yang tidak disengajakan. Tadi kan bahasanya tertidur gitu ya, terpulaskan gitu ya. Tapi kalau orang dari awal memang udah ya, dari mulai maaf gitu ya, bangun sahur, kemudian tidur dan sengaja bangun cuman hanya untuk sholat saja tidur lagi, terus malam juga tidur lagi, itu kan tidur pakai jadwal gitu ya, tidur dari yang direncanakan. Ini sahabat Kompas.com, tidurnya adalah tidur yang tidak disengajakan. Namanya juga seseorang kalau sudah dalam keadaan letih, penat, mungkin muncul gitu ya kebutuhan tidurnya, tapi dia ingin memaksakan nggak tidur, nggak kuat juga. Akhirnya tertidurlah. Maka itu tidak menjadikan nilai puasanya berkurang. Sehingga insya Allah tidur itu juga beragam dan kita berharap tidurnya bukan direncanakan, bukan disengajakan. Kecuali tadi kebutuhannya memang tidur seperti malam hari atau di sela-sela kerja siang hari itu kan ada space ya, space waktu untuk kita tidur sejenak, rehat sejenak, silakan saja insya Allah. Iya Pak Ustadz, kalau misalkan habis bangun sahur terus tidur sampai siang, terus nanti Ya. siang tidur lagi sampai menjelang waktu berbuka, itu mah kebanyakan tidurnya daripada puasanya ya Pak Ustadz ya. Itu Jadi bukan makna bukan puasa, tertidur ya. iya itu sengaja berarti ya Pak Ustadz ya. Untuk biar kuat, alasannya biar kuat, padahal itu nggak baik ya Pak Ustadz ya. Padahal kan tujuan berpuasa itu kan tadi yang Pak Ustadz bilang menahan hawa nafsu gitu ya. Kalau misalkan tidur ya apa tantangannya gitu ya. Nah, sekarang jadi poin pertanyaannya nih eh, lebih spesifik lagi nih Pak Ustadz, mungkin bisa jelasin tidur yang bernilai ibadah itu tidur yang seperti apa, dan tidur yang eh, mungkin mendatangkan bukan dosa ya apa yang negatif dan yang positif lah gitu Pak Ustadz. Mungkin bisa dijelasin lagi secara lebih singkat, jelas dan padat kepada sahabat kompas.com. Baik sahabat Kompas.com, ini luar biasa ya, bahwa tidur itu adalah fitrah, kebutuhan. Dan Allah siapkan waktu kita untuk tidur. Sehingga tidur itu memang ada berdimensi positif, ada pula berdimensi negatif. Yang pertama, bagaimana tidur kita itu bernilai. Bahkan tidur bisa bernilai pahala, yaitu saat orang tidur dalam rangka beribadah, dalam rangka etikaf, dalam rangka bekerja dengan lebih baik. Karena itu kebutuhan. Misalnya malam dia ambil waktu tidur supaya pagi hari fresh kerja beribadah. Atau dia di sela-sela tadi ya tidak ada tugas gitu ya, dan memang dibolehkan rehat misalnya pukul 12 sampai pukul 1 kan rehat. Ya, ternyata keadaan kepalanya sudah pening, sudah penat gitu ya. Maka dia ambil waktu tidur sebentar, setengah jam. Itu juga bernilai ibadah karena tujuan itu akan mempengaruhi nilai dari sebuah aktivitas. Innamal a'malu binniyat kata Nabi. Amal tergantung niatnya. Supaya tidur kita bernilai, maka niatnya adalah bukan sekedar tidur, tapi memenuhi kebutuhan, memenuhi unsur fitrah kita. Dan niat setelah itu saya akan bekerja, saya akan beribadah dengan lebih fresh, lebih tenang. Karena sudah terpenuhi hajat secara fitrahnya. Tidur yang positif, yang bernilai pula, manakala tidur itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya malam kebutuhannya sekian jam, maka itu tidur yang bernilai. Sehingga kalau berlebih-lebihan itu mengurangi nilai, bahkan mungkin tidak bernilai. Tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi. Nah itu tidur yang nggak positif gitu ya. Berarti dia nggak punya rencana, nggak punya tujuan, nggak punya motivasi. Ya udah kerjaannya tidur itu ya. Nah, sehingga kalau kerjaannya tidur beda. Kalau tidur itu bernilai, yaitu tidur itu adalah media saja, sarana untuk kerja, sarana ibadah, sarana kesehatan, sarana kita menjalankan kebaikan. Karenanya dibalik itu atau sebaliknya, tidur yang negatif, yang buruk itu manakala tidur yang kemudian mengganggu, bahkan merusak pahala puasa. Tidur yang mungkin mengganggu
jam kerja kita, lagi kerja tidur. Padahal seharusnya tidak tidur. Itu tidur yang negatif, bahkan tidak dinilai apa-apa, bahkan mungkin merugikan orang lain. Ya, awalnya orang itu dimintai bantuan, dia tidur gitu ya. Atau kerja bersama kok yang satu tidur, yang satu kerja. Itu bisa berdosa bahkan karena dia mengganggu orang. Dia tidak menjalankan tugas dengan baik. Sama orang ibadah tidur kan berarti ya rusak ibadahnya. Ya, dia lagi sholat kok tidur gitu ya. Maka kata Nabi, kalau orang ngantuk banget dan waktu sholat masih panjang, tidur dulu. Baru kemudian fresh, dia bangun sholat. Hebat kan? Berarti jangan sampai tidur kita mengganggu sholat. Tapi justru tidur itu adalah agar sholat lebih optimal, agar kerja lebih bagus, agar ibadahnya lebih fresh. Tidur yang negatif pula adalah manakala tidur itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal keadaan, ya. Semua tidur. Waktu kapanpun tidur, keadaan kapanpun tidur. Nah, itu berarti tidur yang nggak positif, tidur yang negatif. Justru tidur yang positif sebaliknya, kalau dia dengan tidur mencegah dari perbuatan yang negatif, dari perbuatan dosa. Daripada tadi ya, daripada saya ngomongin yang nggak bener, lebih baik saya tidur. Tapi tentu lebih baiknya ada lagi itu, lebih baik nggak tidur. Ya lebih baik ngomongin yang bagus. Kan tadi daripada saya ngomongin yang jelek, lebih baik tidur. Sebetulnya ada yang lebih baik. Daripada saya ngomongin yang jelek, daripada saya tidur, mending ngomongin yang baik atau diam. Itulah kebaikan yang disampaikan oleh baginda Nabi. Insya Allah kita semuanya sahabat kompas.com bisa mengamalkan tidur yang bernilai, tidur yang berpahala di sisi Allah. Amin. Kembali lagi ke niat pribadi masing-masing, tidurnya itu untuk apa ya Pak Ustadz ya? Kalau misalkan sengaja-ngaja tidur untuk biar puasanya kuat gitu alasannya ya nggak boleh gitu. Karena kan Iya, puasa itu sejatinya bukan untuk bermalas-malasan, bukan gitu Pak Ustadz. Iya, betul. tapi pakai tidur itu untuk mengisi energi biar ibadahnya semakin baik lagi. Ya. Mungkin Pak Ustadz punya ini nih, punya tips buat sahabat kompas.com yang puasanya mungkin lemes atau ngantuk terus nih Pak Ustadz. Boleh dikasih pesan-pesan nih untuk sahabat kompas.com. Baik, sahabat kompas.com. Terima kasih nih menyimak dialog kita di kompas.com ya. Terus pantengin aja ya. Insya Allah sangat berguna dan bermanfaat dari para narasumber yang lain. Ya, tipsnya adalah bagaimana kita puasa itu tidak lemes ya. Karena dulu orang-orang puasa juga nggak lemes gitu ya. Kenapa kita lemes? Yang pertama adalah berarti asupannya juga asupan jangan melemeskan gitu ya. Jangan melelahkan. Ya dalam ilmu kesehatan kan gitu. Ada asupan-asupan yang bagus, yang bergizi saat sahur, saat buka puasa yang tidak menimbulkan dampak lelah, ya berlebih-lebihan, dampak lemes. Itu kan memang ada. Ya kita ikutilah saran-saran para pakar ilmu kesehatan. Karena tujuan puasa bukan meninggalkan kerja, bukan meninggalkan ibadah, tapi mengoptimalkan. Nah, karena keadaan fisik sedang lelah, maka kita berikan asupan-asupan yang terbaik. Nah, itulah nanti bagian ilmu kesehatan yang membahasnya secara lebih mendalam. Tapi Nabi memang menganjurkan ya dengan asupan-asupan yang bagus, asupan-asupan yang bergizi lah supaya menghindari hal-hal yang mengakibatkan lemes, ngantuk terus gitu ya. Kan ada beberapa hal yang membuat orang itu jadi lebih banyak ngantuk. Misalnya porsi ininya lebih banyak begitu ya, 3 piring. Nah, ya nanti bisa ngantuk itu ya. Tapi bagaimana memadai untuk perut? Ya, karena perut memang harus diisi, tapi yang diisi dengan yang positif-positif. Maksudnya yang sesuai lah gitu ya, porsinya dan sebagainya. Yang kedua juga kita manage waktu dengan baik. Karena manajemen waktu itu kan merupakan manajemen kehidupan. Oh, ini waktunya saya makan, waktunya saya kerja, waktunya saya ibadah, waktunya saya tidur. Nah, kalau kita memanage dengan baik, maka nggak akan berkurang itu ya. Sama dengan kita kan juga memanage waktu kerja kan. Saya kerja ya dari jam 8 sampai jam sekian, rehat, saya kerja lagi. Itu kan enak gitu ya, enjoy. Ya, kelelahan dan kelitihannya tidak terasa karena dia asyik ya, enjoy dengan kerjanya. Maka manajemen waktu, kapan kita tidur, kapan kita ibadah, kapan kita kerja. Nabi menganjurkan itu.
Ya beliau waktu malam, dia beliau untuk tidur, tapi untuk ibadah juga. Waktu siang beliau bekerja untuk keluarga juga. Sehingga manajemen waktu itu akan mengurangi ya dampak lelah dan letih. Ya, berikutnya memang bagaimana tipsnya bahwa kita selalu ingat dengan keutamaan-keutamaan. Keutamaan ibadah, keutamaan kerja di bulan Ramadan nih sayang. Kalau keutamaan tidur nggak dibahas ya. Keutamaan kerja, keutamaan ibadah, keutamaan berbuat baik, dilipat gandakan pahalanya. Kita adalah makhluk spiritual. Makhluk spiritual itu butuh spirit, butuh motivasi-motivasi. Salah satu motivasinya adalah kita mengetahui keutamaannya. Ini saya kalau kerja dapat apa? Itu kan keutamaan. Saya ibadah dapat apa? Saya tidur nggak dapat apa, Pak. Maka dengan mengetahui, yakin dengan keutamaan sebuah ibadah atau sebuah pekerjaan, kita akan termotivasi. Karena anak-anak gitu. Ayah, kalau aku puasa, aku dapat apa? Nah, itu motivasi. Ya tentu karena usia anak-anak dibolehkan lah. Kalau kita yang udah dewasa ya, jangan dikit-dikit nanya saya dapat apa. Tapi yakinlah akan dapat. Nah, motivasi itu penting kan. Saya kerja dapat apa. Memang sudah kita kalkulasikan. Dan Allah sudah menjamin orang puasa akan dilipat gandakan pahalanya, dibuka pintu surganya, orang beribadah sepanjang Ramadan diampuni dosa-dosanya. Nah, saat kita meyakini, memahami motivasi-motivasi itu, insya Allah keletihan dan kepenatan itu ada, tetapi kita dapat kalahkan. Kita dapat apa namanya ganti dengan ketenangan, kenikmatan, enjoy gitu ya melakukan sebuah aktivitas kebaikan. Dan terakhir tentunya sahabat kompas.com, kita tidak menafikan ya bahwa kita semuanya itu membutuhkan teman, membutuhkan sahabat. Dikatakan kita makhluk sosial. Jadi ini jadi ada cerita ya. Orang itu kalau temennya tukang tidur, dia juga lama-lama jadi tukang tidur. Tapi kalau temennya itu rajin semangat, ya dia terbawa. Itu kan isyarat dari hadis Nabi. Perumpamaan berteman dengan orang baik seperti berteman dengan penjual parfum kalau sekarang ya. Sehingga kan dia dapatlah harum-harumnya dikit gitu ya. Meskipun nggak beli, meskipun ketemunya cuma sebentar, tapi kan nempel gitu ya harum-harumnya. Maka pertemanan itu juga akan mempengaruhi kualitas dari ibadah dan kerja kita di bulan Ramadan. Coba kalau satu grup kerja, satu ruang kerja, semuanya semangat. Yang tadinya lemes-lemes, wah dia aja semangat, masa aku nggak bisa semangat kan gitu ya. Ada motivasi dari teman. Memang itu penting. Ya, sehingga berpuasa puasa itu adalah ibadah kebersamaan, bekerja ibadah kebersamaan. Sehingga kalau kita memiliki teman-teman yang baik, teman-teman yang semangat, kita jadi semangat. Maka dijaga ini kebersamaan kita dalam kebaikan-kebaikan, semangat dalam kebaikan. Meskipun penat, itu adalah wajar. Kalau ada orang puasa ya Mas Tom nggak ada yang nggak penat, nah ini puasa apa nggak? Jangan-jangan nggak puasa. Karena itu memang apa ya, keadaan tubuh alamiah gitu ya. Penat itu alamiah. Tapi tadi temannya kok bisa ya? Dia malam-malam tetap kerja. Padahal dia udah kepenatan dari siang. Jadi kan kita jadi terbawa lah gitu ya. Termotivasi untuk juga kita bisa terus semangat meskipun dalam keadaan letih, dalam keadaan lesu gitu ya. Karena itu adalah merupakan ujian bagi kita yang menjalankan kebaikan di sisi Allah. Amin. Hmm. Ya, jadi balik lagi ke motivasi diri nih ya. Ingat-ingat nih, awalnya niat puasa itu untuk apa? Untuk beribadah. Kalau misalkan kita lemes-lemes, berarti kita harus mengingat lagi nih niat awal kita untuk puasa itu apa, ya kan? Biar makin semangat. Dan tentunya tadi Pak Ustadz Attabik Lutfi menegaskan kalau semua itu ada porsinya. Ketika kita kerja, kita harus kerja. Kalau misalkan kita ada kesempatan untuk tidur, untuk beristirahat, kita pakai agar setelah tidur kita jadi lebih semangat lagi ya Pak Ustadz ya. Oke, Betul, ya betul. sahabat kompas.com, mungkin itu sekian diskusi kami sahabat kompas.com bersama Pak Ustadz Taufik Lutfi. Semoga apa yang telah dibahas di video ini boleh menjadi motivasi kalian lagi, boleh menjadi agar kalian para penonton puasanya lebih baik lagi ke depannya ya. Mungkin yang kemarin-kemarin masih sering tidur-tidur, sering lebih banyak tidurnya daripada puasanya. Setelah nonton video ini jadi makin semangat lagi puasanya sampai bertemu di hari Raya Idul Fitri nanti. Oke, Pak Ustadz.
Atabik Lutfi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Boleh dadah-dadah dulu ke sahabat Kompas.com Oh semua. iya, sahabat Kompas.com, terima kasih ini meluangkan waktu untuk video ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang makin paham kan sahabat Kompas.com, sebenarnya tidur saat puasa di bulan suci Ramadan itu sah-sah aja. Yang penting kita nggak melupakan kewajiban kita untuk bekerja dan juga beribadah tentunya. Satu hal lagi, jangan jadikan puasa sebagai ajang untuk bermalas-malasan. Kalau begitu sekian dulu video kali ini, simak tips seputar puasa lainnya hanya di YouTube Kompas.com, Jernih Melihat Dunia.